Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Kak. Selamat siang, Jira. Siang Kak. Bagaimana perjalanannya ke Mari? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kalau perasaannya bagaimana di sesi ini? Kalau perasaan saya itu jujur agak gugup Kak. Ya, enggak apa-apa ya, karena itu hal wajar. Tapi saya tetap mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir dan bersedia untuk berbagi. Jadi pada sesi konseling ini hanya kita yang tahu ya, karena ini bersifat rahasia. Oke, mungkin kita bisa mulai dari kita ceritakan apa masalah Kak. Kalau inti masalah dari saya itu Kak, saya bingung mau mulai dari mana Kak. Bingung mulai dari mana? Tidak apa-apa. Kita mulai dulu dari hal yang paling penting. Apa hal yang paling penting yang akan kita bahas hari ini? Kalau dari saya itu Kak, saya bingung. Saya harus mengikuti kemauan orang tua saya atau mimpi saya ke depannya itu seperti apa Kak? Mimpi dari pilihan orang tua ya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut lagi pilihan apa yang dimaksud orang tua dan apa mimpi Kak? Sebenarnya ini kan Kak, saya baru tamat sekolah menengah atas SMA seperti itu. Ya. Kemudian saya kan melanjutkan pendidikan saya itu, saya mau masuk di PTN seperti itu, perguruan tinggi negeri. Itu kemauan saya sebenarnya, tapi orang tua tidak menolak dan tidak mendukung seperti itu. Orang tua maunya saya masuk di swasta seperti itu, tapi saya kan itu keinginan saya untuk masuk di PTN itu mimpi saya seperti itu Kak. Jadi sekarang ini saya sangat bingung, saya tidak punya dukungan dari orang tua. Saya mau kejar mimpi saya, tapi saya juga tidak mau pilihan orang tua saya itu mau saya kesampingkan seperti itu. Di sisi lain kan saya harus menghargai orang tua saya. Tapi mimpi saya juga itu, bagi saya itu penting Kak, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi baik, sebelumnya saya mau bertanya, PTN itu yang di luar kota atau dalam kota ini? Kebetulan Kak, kalau untuk wilayah saya kan PTN-nya itu masih di luar kota. Di dalam kota itu belum ada PTN Kak. Di luar kota ya. Kalau untuk saudara apa itu, kita berapa bersaudara? Saya anak tunggal Pak. Anak tunggal. Kalau untuk pekerjaan orang tua Kak? Kalau dari orang tua itu kan pekerjaannya tidak menentu seperti itu. Tapi untuk masuk ke kampus ini kan saya dapat beasiswa Pak. Ya, berarti kuliah itu tidak menentu ya. Jadi harus kita paham apa yang menjadi pertimbangannya orang tua tak. Mungkin orang tua itu bukan melarang, tapi dia pikir panjangnya seperti apa. Apalagi kita kan ini anak perempuan satu-satunya lagi, dan mungkin orang tua itu mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Misal kita itu di luar kota, nah kita itu otomatis jauh dari orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua itu bingung apakah dia harus merelakan anaknya untuk jauh dari dia, atau untuk menuruti kemauannya anaknya, atau itu menjadi pilihan orang tua tak. Pilihan yang mungkin di luar sana, jurusan yang sekarang itu orang tua tak lihat kalau peluang kerjanya itu luas seperti itu. Jadi mungkin itu semua yang menjadi pertimbangan. Tapi kan Kak, saya juga saya mau kejar mimpi saya seperti itu. Tapi memang sih, kalau memang dari beberapa pertimbangan itu saya juga berpikir dan mengarah ke situ. Tapi
apa ya, saya terus berpikir dengan mimpi saya mau jadi ini di masa depan seperti itu. Iya. Dan untuk kemauan orang tua itu apa ya, eh, bagi saya itu pilihan yang mungkin sangat sulit bagi saya untuk saya terima, karena itu tadi mimpi saya seperti itu. Mimpi saya ini harus saya gapai, saya mau. Iya, jadi kita harus tahu juga dampaknya seperti apa ke depannya. Misalnya kita jauh dari orang tua, mungkin menurut kita ini kita sudah dewasa, kita sudah bisa mandiri, tapi di mata orang tua belum tentu seperti itu. Jadi kita harus tahu kira-kira kalau misalkan kita di luar kota kuliahnya, apa dampak yang akan terjadi sama orang tua dan apa dampak yang akan dirasakan sama orang tua dan apa dampak yang akan kita rasakan. Baik, kalau semisal kakak mempertanyakan dampak bagi saya dan orang tua saya, itu kan mungkin itu sudah masuk ke pertimbangan saya. Ya. Dampaknya ke saya nanti itu, kalau jauh dari orang tua ya itu saya sendiri di sana. Bagaimana nanti kalau semisal saya kurang sehat atau tiba-tiba drop, itu ya mau tidak mau ya pasti merepotkan orang tua lagi sebenarnya. Kemudian dampak bagi orang tua saya itu juga kan mungkin apa ya, sini kan saya dapat beasiswa, mungkin nanti bukan lagi di biaya hidup saya, jadi orang tua lagi kesusahan seperti itu kan. Sebenarnya saya berpikir ke pertimbangan seperti itu juga, tapi saya masih sangat-sangat sulit menerima seperti itu. Ya, sudah tahu dampaknya, tapi di sisi lain masih ingin menggapai cita-cita ya. Ya, kira-kira ada enggak upaya yang sudah kita lakukan seperti komunikasi langsung sama orang tua atau bagaimana? Sejauh ini belum ada Kak, dan kebetulan juga saya bingung begitu apa yang mau saya lakukan. Jadi di sini saya mau kira-kira solusi yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menjalani dengan ikhlas dan saya bisa terima pilihan orang tua saya yang sangat-sangat berbanding terbalik dengan pilihan saya seperti itu Kak. Gitu ya. Jadi kalau dari saya, kita bisa atur perasaan tak terlebih dahulu. Mungkin ada kekecewaan, marah, ataupun sedih. Tapi itu merupakan bagian dari proses untuk ikhlas. Nah, yang kedua, itu kita bisa pahami alasannya orang tua tak. Karena kalau dari cerita tadi, itu orang tua itu mempertimbangkan banyak hal. Seperti kita anak tunggal lah, terus ekonomi juga. Dia mempertimbangkan semua itu. Dia mempertimbangkan jauh sudut pandang mereka. Kemudian kita juga bisa komunikasi baik-baik sama orang tua tak. Jadi sampaikan perasaan tak, sampaikan dengan baik-baik. Kalau kita hargai apa yang menjadi keputusannya sekarang orang tua tak, tapi sampaikan juga kalau kita ini punya cita-cita yang ingin kita gapai. Nah, mungkin itu solusi dari saya. Jadi nanti saya kembali ke rumah, saya berbincang dengan orang tua, saya sampaikan apa yang saya rasakan, kemudian saya dengarkan pendapat dari mereka seperti itu Kak. Iya, seperti itu. Jadi, terima kasih Saudara Rija karena sudah mau berbagi untuk hari ini. Jadi silahkan saran dari saya tadi kita terapkan di orang tua tak, mulai dari terutama itu komunikasi yang baik sama orang tua tak. Dan melalui sesi ini kita sudah bahas tentang bagaimana perasaan kita, terus apa yang kita lalui, bagaimana pendapat tentang waktu yang berbeda, seperti itu. Baik Kak. Jadi untuk langkah selanjutnya, apakah kita bisa bertemu kembali untuk membahas bagaimana kelanjutannya? Bisa Kak, nanti setelah
hasil dari podcast ini nanti akan saya coba terapkan di rumah. Saya coba bicarakan baik-baik dengan orang tua dan seperti itu. Iya. Kalau begitu sampai ketemu di sesi selanjutnya. Baik Kak, terima kasih atas sarannya. Semoga solusi yang kakak berikan kepada saya itu bisa memecahkan masalah yang terjadi pada saya nantinya Kak. Terima kasih. Ya, baik.